Kemarin dia masih pakai data yang lama. Kalau datanya lama, ya pantulannya masih begitu yang lama. Tapi dia mulai untuk ngambil keputusan. Itu bukan aku, data lama selesai. Kita mulai data baru dengan daily routine baru. Nah, keberanian teman-teman untuk mengucapkan syukur, untuk rilis tabungan semesta. Kalau aku lihat nih di sini nih, Friska udah bikin tulisan nih. Apa aja yang dipraktekin sampai pada akhirnya jodoh terbaik dia udah datang dan income dia insya Allah di area 100 juta per bulan. 100 juta loh, sebelumnya angka ini belum ada. Apa aja yang dipraktekin? Dia bilang sadar nafas syukur, sending love, quantum jump. Saja tuh bangunnya tentang rasa juga luar biasa gitu. Sampai di titik sekarang dia berkomitmen jalanin 30 hari daily rutin. Jadi sebetulnya apa sih yang terjadi sama Friska? Kemarin dia masih pakai data yang lama. Kalau datanya lama, ya pantulannya masih begitu yang lama. Tapi dia mulai untuk ngambil keputusan. Itu bukan aku, data lama selesai. Kita mulai data baru dengan daily routine baru. Nah, keberanian teman-teman untuk mengucapkan syukur, untuk rilis tabungan semesta. Kalau aku lihat nih di sini nih, Friska udah bikin tulisan nih. Apa aja yang dipraktekin sampai pada akhirnya jodoh terbaik dia udah datang dan income dia insya Allah di area 100 juta per bulan. 100 juta loh, sebelumnya angka ini belum ada. Apa aja yang dipraktekin? Dia bilang sadar nafas syukur, sending love, quantum jump. Lalu bikin asumsi di malam dan pagi dan malam. Jadi memang kalau aku lihat ya, 3 buku ini juga sangat mempengaruhi ya. Buku asumsi, buku syukur, sama buku goals. Nah, buku asumsi di sini ini penting banget untuk teman-teman buat asumsi realitas seperti apa yang teman-teman mau hadir dalam kehidupan teman-teman. Nah, buat teman-teman yang belum ikut kelas, ini Ngaji Roso mengizinkan untuk teman-teman bisa dapetin bukunya. Jadi bisa dipraktekin dulu tipis-tipis sama teman-teman. Coba praktekin. Biar kita sama-sama mengalami quantum jump, lepaskan lalu terjadi itu seperti apa sih gitu. Oke, kita masuk yang ketiga. Yang ketiga ada Ibu Sunarsih. Nah, kalau ini Ibu cantik ini adalah Ibu peserta private Zoom-nya aku. Jadi waktu itu kita Zoom private, cuma aku dan dia doang. Selama 2 jam sampai 3 jam. Ibu Sunarsi ini dari kota Sidoarjo, Jawa Timur. Realitas sebelumnya biasa ada kendala kesehatan, ada urusan relationship. Lalu setelah 30 hari daily rutin dia lakukan, begitu banyak hal yang dia mau ceritain sama kita. Oke, Ibu Iik, panggilan pendeknya Bu Iik. Hai, kita ketemu lagi. Boleh open mic nggak? Udah hadir kan ya? Hai sayang, Bu Iik. Kita sharing cerita yuk sama teman-teman. Bu Iik udah hadir belum? Halo, Sidoarjo. Udah hadir belum Bu Iik? Halo, tim aku, Kang Hendar tolong. Halo, udah hadir ya? Hai Bu Ik, open kamera boleh sayang? Halo? Ya, open kameramu boleh nggak? Halo, hai, kita ketemu lagi. Sayangku, dari sejak kita private yang lalu, begitu banyak cerita, itu masih di mute sayang. Open mic-nya dulu. Mute-nya kita buka dulu. Masih di mute, ya. Nah, halo, halo, masih mute say? Ya, ya udah. Nah, jelas sayang. Dari waktu kita ikut kelas private, ada situasi yang belum menyenangkan sampai akhirnya 30 hari daily rutin kamu lalui. Boleh cerita nggak sayang? Setelah 30 hari daily rutin apa yang terjadi? Luar biasa teh. Sebenarnya saya makasih banyak. Makasih banyak hadirkan Ngaji Roso sama Teh Ferry untuk menolong saya. Saya benar-benar saat itu saya di titik yang minus, bukan lagi nol, tapi minus. Tapi alhamdulillah, setelah itu saya dirilis.
mulai saya jalani rilis 1 bulan saya benar-benar rilis Ya. emosi saya nggak ngapa-ngapain, jadi nggak ngapa-ngapain, cuma rilis aja 30 menit saya rilis dalam 30 menit saya ke trigger, saya rilis buru-buru saya rilis. Itu yang saya lakukan selama 1 bulan. Tapi yang luar biasa, selama saya private pun saya sudah manifest. Oh ya, gambarannya gimana? Jadi waktu itu di season Quantum Jam ya. Ya. Di season Quantum Jam itu karena saya kan waktu itu saya live-nya pakai laptop. Ya. Jadi HP saya bentarkan aja. Gitu. Ya. Jadi begitu saya Quantum Jam rilis dulu ya. Iya, rilis dulu. Iya. Itu saya dikirimi foto Giro teh. Giro, oke. Yang keliling hari itu juga is. Masya Allah, masih di sesi kelas itu ya, after rilis ya? Betul. Wow. Padahal biasanya saya untuk 2 bulan lagi lama banget hidup. Waktu itu saya nggak minta pun bikin. Masya Allah. Terus ada manifest kesehatan kamu juga ya sayang? Ada manifest kesehatan juga ya sayang ya? Iya, betul. Waktu itu saya waktu masih sebelum ketemu Teteh, saya sering cemas. Saya sering cemas, saya sering dilarikan ke IGD. Saya jadi mual gitu di kita. Mungkin ada yang mengalami sama ya. Saya pengidap psikosomatis, kalau dokter bilang psikosomatis itu mungkin dari blood anxiety, terus yang jelas kesehatan mental kan gitu. Jadi kadang-kadang saya pagi dilarikan ke IGD, nanti siang keluar, nanti malam dimasukkan ke IGD lagi, menjelang subuh saya dibawa pulang lagi. Sampai dokter IGD itu bilang apa? Bu, kalau mau ngedate sama saya, jangan di kafe aja, kan enak. Masya Allah. Sampai dokternya bilang begitu ya. Dan itu bukan cuma dokter saya, nggak ini yang dokter umum aja, yang dokter praktek itu juga bisa. Kalau mau jalan sama saya, ayo kita ketemu, ayo kita jalan kemana gitu ya, mau ke Eropa atau kemana gitu. Ada satu dokter itu bisa bilang gitu karena langganan dokter keluarga ya. Cuman kalau ini ketemu saya hanya untuk klinik saya, Bu, saya yang nggak enak karena kan waktu itu saya seminggu sekali ke dokter praktek itu. Iya. Tapi alhamdulillah, ya pelan-pelan saya jalani lulus emosi dari tes. Saya pelan-pelan mulai selalu rutin, dan terutama mau tidur, bangun tidur itu wajib. Rilis emosi itu wajib. Bangun tidur ya? Bangun tidur ya? Iya. Bangun tidur tetap saya rilis, mau tidur juga tetap saya rilis. Terutama ketika kita ketemu dalam sehari kan kita ketemu berapa orang gitu. Dan cara saya rilis emosi bukan cuma ke orang-orang yang menyakiti kita atau begitu, tidak. Jadi saya setiap hari saya ketemu tadi siapa aja ya. Saya bangun tidur saya ingat saya ketemu siapa. Saya rilis emosi, saya sombong, saya kasih hadiah Al-Fatihah satu. Jadi setiap di sholat juga begitu. Setiap habis sholat saya rilis emosi dalam kondisi habis itu saya rilis emosi, habis itu saya bacakan Al-Fatihah untuk diri saya sendiri. Selain yang di daily rutin yang saya berikan, gitu.
Jadi, kalau mungkin dalam 1 bulan pertama itu masih berat ya Teh. Ya. Masih berat untuk kita berubah itu masih berat. Trigger itu masih ada. Cara saya untuk mengatasinya, malam kan kita sholat bebas. Ya. Dan malam sholat bebas itu saya mengakui Allah, saya capek. Saya menghadapi ini semua. Saya yakin ya Allah, Engkau pasti menolong saya. Engkau pasti menggantikan kesedihan ini, luka ini, mata ini dengan kebahagiaan. Yakin ya Allah, itu cara saya. Kalau saya bingung, saya hadapkan, saya duduk, saya hadirkan dua sisi saya, yang baik dan yang buruk. Iya. Saya suruh mereka didik ngobrol. Saya suruh didik ngobrol. Maunya apa sih gitu? Begitu cara saya. Ya. Cara saya seperti itu. Mungkin kalau dengan ibu saya nggak bisa karena kondisi kemarin mungkin lagi ngedrop itu. Saya dengan tiduran. Saya dengan tiduran. Jadi kalau di yoga kan ada namanya pose sakatana. Ya. Pose sakatana itu pose tidur terlentang. Ya. Pose tidur terlentang, ya. Tangan menghadap ke atas. Ini lidah letakkan di langit-langit dan gerakam, jangan berkata, tapi mulutnya ditutup. Jadi nikmati nafas itu pelan, nafas pelan dalam-dalam itu nanti lama-lama kan kita kayak orang mau tidur masuk ke peta itu cepat kan? Kalau dengan terlentang. Ya, kalau saya gitu. Jadi kemudian pengalaman dari situ saya mulai diskusi 1 bulan full pokoknya. 1 bulan full rilis emosi. Betul. Saya tidak berekspektasi apapun, sudah capek. Capek kalau kita kalau kita selalu mengikuti ekspektasi orang kan capek. Betul. Jadi saya tidak berekspektasi. Saya sudah capek memenuhi ekspektasi orang. Saya sudah rilis aja, inilah saya. Ya. Inilah saya. Dari situ setelah bulan itu baru saya sudah mulai pelan-pelan, sudah mulai sehat, tidak gemetar lagi, tidak panik lagi, tidak cemas lagi. Bahkan sampai dekat ini saya sudah tidak pernah masuk IGD. Saya tidak pernah masuk IGD. Kalau mungkin dokter umum mungkin kalau selalu capek. Keren. Dari yang biasanya sering ke IGD, jadi udah nggak pernah masuk IGD lagi, Masya Allah. Betul. Tidak juga tubuhnya itu tidak lagi merespon. Kalau ada apa-apa yang ke-trigger, tidak lagi merespon. Kalau dulu saya langsung sembuhkan, langsung mual gitu. Tapi sekarang tidak. Tidak. Bahkan orang di depan mata menyakiti kita, menghina kita, menjelekan kita, sambil aja kan nggak reaktif, sudah nikmati, jadi habiskan dulu. Habiskan dulu, marah itu habiskan dulu, emosi habiskan dulu di 1 bulan pertama. Iya. Untuk dirilis. Betul. Ketika namanya dalam seminggu hari nggak mungkin nggak ketrigger. Kita ketrigger sudah kita duduk diam dulu, kita rilis. Cara saya rilis dalam kondisi kayak ruangan, saya nggak bisa kalau kayak aman kayak gitu. Saya dengan bentuk ruangan. Jadi saya selalu bayangkan ruang tamu saya. Saya duduk di situ banyak orang, emosi ini. Kecewa, ini mata berdebar. Sehingga saya alami semuanya. Iya, terima dulu, sedih, takut, bingungnya terbuka untuk menerima dulu. Betul. Itu sudah ya, dari sini saya bilang gitu kan.
sudah sambil di sini aja kalian menyapa saya bilang begitu. Terus saya antar keluar pada saya kasih bonus Al-Fatihah. Oh iya, dihantarkan kembali ke asalnya. Energi cinta tanpa batas. Betul. Betul. Indah sekali. Mandi itu meskipun kita mandi kita mandi, kita bilang energi negatif yang ada dalam tubuh itu silakan keluar dengan air yang menyiram sini dan biarkan energi yang positif yang tinggal di dalam tubuh itu. Saya bicarkan itu Saya Keren. sering sekarang berangkat semua saya nopal semua lewat saya bilang